Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalala niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para tokoh masyarakat, para sepuh, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan, hidayah serta taufiknya, sehingga pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Maka perlu kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya di dalam kemudahan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hari kiamat, apa yang kita miliki pada saat ini tidak akan menyelamatkan kita kecuali amal soleh yang kita lakukan. Sehingga orang tidak bakal dimasukkan ke surga oleh Allah kecuali dengan ketaatan kepadanya. Adapun orang ahli maksiat dimasukkan ke surga oleh Allah itu dengan kehendak Allah, betul. Tapi pada umumnya adalah yang menyebabkan seorang hamba itu masuk ke surga adalah bagaimana hamba tersebut ketakwaannya kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat mengadu domba adalah membicarakan, membeberkan atau membuka aib orang lain yang sekiranya dengan cerita tersebut bisa menyebabkan orang itu putus tali silaturahminya. Ini hakikat daripada mengadu domba. Jadi dia beberkan, dia buka, dia ceritakan aib seseorang ini, yang mana tujuannya membuka, menceritakan, membeberkan aib ini tidak lain dan tidak bukan untuk memutus daripada silaturahmi orang lain kepada dia. Ini hakikat daripada mengadu domba. Maka jangan sampai kita ini tatkala mendengar aib orang lain, kejelekan orang lain itu kita merasa senang. Ada orang itu kalau ada seseorang cerita kepadanya aibnya orang lain, kejelekan orang lain, dia merasa senang, merasa bangga. Ini awal pintu orang itu bakal mudah diadu domba. Sehingga kalau ada orang membicarakan tentang aib kekurangan orang lain, kita langsung katakan tidak usah cerita kepada saya, karena saya bukan termasuk orang yang bisa memberikan solusi di dalam kejadian seperti ini. Kecuali ada orang bercerita kepada kita tentang aib orang lain untuk mencari solusi, dan kita termasuk orang yang bisa memberikan solusi, maka tidak menjadi masalah.
Tetapi yang jadi problem kita pada saat ini adalah bagaimana kita ini merasa senang, suka kalau ada orang membicarakan aib orang lain kepada kita. Ini awal muasal daripada orang itu mudah diadu domba. Negara kita Indonesia sebagaimana yang kita ketahui 3,5 abad sudah dijajah. Baik itu oleh Belanda, Portugis, Jepang, Inggris, dan lain-lainnya. Ternyata itu semua diawali daripada adu domba. Strategi monopoli daripada orang-orang yang masuk ke negara kita Indonesia ini. Dan ternyata awalnya dengan mengadu domba. Datang kepada satu daerah, kemudian membicarakan orang lain, membuka aibnya orang lain, kemudian dia merasa biasa saja, merasa tenang-tenang saja, sehingga akhirnya dengan aib kejelekan yang dibuka tersebut, akhirnya memicu orang tersebut, akhirnya tidak senang, akhirnya memutus tali silaturahmi kepada mereka. Dan ini awalnya daripada mengadu domba. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad SAW betul-betul sangat menekankan tentang bahayanya, ancamannya daripada mengadu domba. Orang kalau mengadu domba itu, dia itu membuka aib orang lain yang itu dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua, orang yang mengadu domba itu, dia itu memutus tali silaturahmi. Yang mana ancaman orang yang memutus tali silaturahmi itu akan dilarang oleh Allah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang mengadu domba ini, dia ini menyebabkan fitnah, kejelekan di antara orang lain. Sehingga dosa daripada mengadu domba ini luar biasa. Jadi sekali lagi, ingat bahwasanya mengadu domba ini adalah membuka, menceritakan, membeberkan daripada sesuatu kepada orang lain dengan niatan untuk mengadu domba. Membuka aib seorang kepada orang lain dengan niatan untuk memutus tali silaturahmi. Maka kuncinya, jangan kita merasa senang kalau ada orang cerita kepada kita tentang aib ataupun kejelekan ataupun sesuatu yang tidak disenangi kepada orang lain. Tidak usah ragu kita mengatakan tidak usah cerita kepada saya. Nah, dengan kita merasa tidak nyaman, tidak senang, tatkala orang menceritakan aib kejelekan orang lain, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang mudah diadu domba. Tapi kalau kita ini senang ada orang bercerita kepada kita tentang kejelekan, aib orang lain, dan kita bukan termasuk orang yang bisa memberikan solusi di dalam perkara tersebut, maka inilah awal seorang itu akan mudah diadu domba. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi ingat sekali lagi, hakikat atau arti mengadu domba adalah membeberkan, membuka daripada suatu atau aib kepada orang lain dengan niatan memutus tali silaturahmi. Dan kita jangan merasa senang kalau ada orang bercerita kepada kita, membuka, membeberkan daripada aibnya orang lain. Kecuali kita termasuk orang yang bisa memberikan solusi, bisa memberikan jalan, bisa memberikan, memutuskan daripada solusi tersebut, maka tidak menjadi masalah. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membantu kita untuk menjaga lidah kita daripada mengadu domba orang lain, dan tidak terkeluar daripada lidah kita ini kecuali kata-kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik, sehingga dengan ucapan-ucapan yang terbaik tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semuanya ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.